nama saya ini Alwi itu sering dilupain sama orang-orang. Ya, saya kalau di jalan orang manggil Kian Santang, Kian Santang. Kenapa nggak panggil Alwi gitu ya? Kian Santang, aduh ya Allah. Mudah-mudahan dapat berkahnya dari Prabu Raden Kian Santang juga insya Allah. Amin ya. Alhamdulillah seorang wali luar biasa menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu kami mohon dengan segala hormat kepada beliau Habib Alwi Yosida Assegaf, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, yang semangat mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang semangat mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Yang semangat mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ومولانا محمد سيد الأعراب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري مدادك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada pengasuh Pondok Pesantren Syafaatul Insan Kiai Muhammad Fauzan, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan daripada mengasuh pondok pesantren ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga wabil khusus guru kita Kiai Ahmad Barizi, juga kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Beliau diberikan panjang umur, diberikan keberkahan beserta keluarga besarnya beliau. Lalu juga ayahanda saya yang saya mohon doanya, yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Dan juga para guru-guru kita yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya. Lalu juga para tokoh masyarakat, tadi ada perwakilan dari Bapak Bupati kita, lalu juga ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Polisi, semuanya lengkap insya Allah ya. Mudah-mudahan Pak Tentara, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Kampung kita menjadi kampung yang berkah, kampung yang penuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hari ini bahagianya luar biasa bisa kembali ke Palembang. Biasanya saya hanya ke kota saja, bertemu dengan beberapa saudara saya di Palembang. Hari ini alhamdulillah bisa melihat bahwa bapak, ibu-ibu, wajah-wajah orang-orang soleh-soleha semua ya. Dan juga ketemu alim ulama. Jadi ada tiga hal yang saya bahagia hari ini. Hari ini saya bisa ke Palembang. Kedua, saya bisa melihat wajahnya orang-orang soleh-soleha, bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, kemarin bisa nyobain tekwan ya, pempek wong kita galuh ya begitu, pempek maknian. Nah, saya paham dikit-dikit bahasa Palembang. Kalau bahasa Jawanya piye kabare. Nah,
Saya dulu sempat beberapa bulan di Solo ya, jadi sedikit paham bahasa Jawa, tapi nggak bisa mengucapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tinggal di mari ya, bisa bahasa Palembang, bisa bahasa Jawa nanti insya Allah. Masih semangat bapak-bapak ibu-ibu? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum mulai biar makin semangat, biar makin berkah, kita baca sholawat bareng-bareng. Kita berharap mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hala. Angkat tangannya sama-sama. Nabi ya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Sini. Laka syafa'ah wa hala qadrali ya Nabi ya Rasulullah. لك شباب وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شباب وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا أمازي اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمازي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا مطلبي يا نبي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah Allah Allahumma salli ala
وشفيها أبصاري وضيائها وعلى وصحبه وسلم sama semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha الأبدان وشفاء ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Aman ibu-ibu semua? Aman. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, untuk mengagungkan nama Allah, untuk mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, seorang manusia idolanya kita, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi, pemimpin para nabi dan juga penutup para nabi. Kalau Nabi Allah Adam adalah manusia nabi yang pertama dengan disebut Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Nabi Adam mulia, tapi jauh lebih mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Adam melihat ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat ada nama yang bersanding dengan nama Nabi besar Muhammad, bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama ini asing bagi Nabi Adam. Ternyata namanya di situ adalah nama Muhammad. Pemimpin kita, idolanya kita. Kalau Nabi Nuh adalah orang yang luar biasa, seorang nabi yang umurnya panjang, digunakan waktunya untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk mengikuti beliau, untuk beriman kepada Allah. Tapi jikalau ingin dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Muhammad jauh-jauh lebih istimewa daripada Nabi Nuh. Jikalau pengen dibandingkan dengan Nabi Harun, Nabi Harun adalah nabi yang terkenal dengan lemah lembutnya. Tapi jikalau pengen dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih lemah lembut daripada Nabi Harun. Pengen dibandingkan dengan Nabi Isa, dengan mukjizatnya, dengan keistimewaannya Nabi Isa, jauh lebih istimewa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah pemimpin kita, idolanya kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya kita, salamnya kita sampai kepada beliau, dan juga kita dijadikan sebaik-baiknya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini alhamdulillah kita semua sudah merasakan daripada bulan Rajab, bulan yang mulia, salah satu di antara bulan yang haram, dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan ini Allah taala memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan pintu ampunan, dan juga memberikan yang namanya kesempatan bagi kita yang pengen, kalau bahasa mudahnya, kalau kita lagi mau manen tumbuhan, nah ini saatnya kita manen. Nanti ketika di bulan Sya'ban itu akan naik, itu tumbuhan. Ketika di bulan suci Ramadan
tumbuhan itu akan menghasilkan buah dan buah itu akan kita rasakan. Nah, ini adalah bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang luar biasa diberikan kesempatan bagi kita yang ingin bertaubat kepada Allah. Yang ingin menjadi orang yang lebih baik, mengintrospeksi dirinya, ini saatnya kita introspeksi diri. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar ini orang yang alim, orang yang saleh, orang yang hebat dalam ibadahnya beliau, orang yang tegas. Beliau katakan, introspeksilah diri kalian, hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya artinya adalah kita ini disuruh untuk mengintrospeksi diri kita sebelum kita nanti bakal diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal sholatnya kita, ini peristiwanya pas banget sama Isra wal Mi'raj. Tentang sholat kita. Bagaimana sholatnya kita? Apakah sudah benar? Naam, secara zahir terlihat dia ibadah, terlihat dia sholat. Apakah dia khusyuk? Apakah hatinya hanya kepada Allah atau diisi dengan dunia? Ketika sholat, apakah memperhatikan rukun qaulinya? Apakah dia memperhatikan rukun fi'linya? Apakah ketika dia sholat benar-benar anta'budallah ka'annaka tara? Kamu ini beribadah seakan-akan kamu ini di depan Allah, sedang melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu tidak melihatnya tetapi Allah melihatmu. Kamu beribadah seperti itu, khusyuk. Kita kalau lagi ketemu sama bos, apalagi kita yang punya pekerjaan, kita kerja di depan bosnya kita tunduknya luar biasa. Jangankan tunduk, berkata-kata aja kita jaga. Itu kalau ketemu sama bos, ini kita langsung berhadapan dengan Allah. Interaksi hamba kepada Allah langsung pada saat kita sholat. Yang jadi pertanyaan, apakah selama ini kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, atau sebenarnya kita sholat ini karena benar-benar kita punya rasa butuh kepada Allah? Ini hal yang berbeda. Menggugurkan kewajiban saja, atau memang benar-benar dia tuh punya rasa butuh. Sholat karena menghadap Allah, dia butuh, hamba butuh kepada Allah. Nah, yang kita sama-sama introspeksi sama-sama, sholatnya kita. Amalan pertama yang bakal dihisap oleh Allah, yang bakal dilihat adalah sholatnya kita. Orang-orang soleh, para alim ulama, salafun soleh, mereka sholat 5 waktunya bagus, cakep, pasti orang alim, orang soleh. Ditambah lagi sholat sunnahnya. Nah, ini kita jangankan sholat sunnah, sholat wajibnya aja suka kelupaan. Kalau di daerah saya ada nyanyiannya sebenarnya, tapi saya lupa. Itu kalau sholat subuh orang suka kesiangan. Zuhur, apa tuh? Ada yang tahu? Hah? Pergi kerja. Ibu-ibu pada tahu semua ya. Apa asar pulang dari kerja ya kalau nggak salah ya. Maghrib kecapean. Isya ketidur. Ada yang begitu di sini? Ibu-ibu kok pada tahu pasti kayak gitu juga nih, enggak? Agak. Orang-orang soleha semua insya Allah ya. Ini dia sholatnya kita. Pertama yang bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksi dari situ dulu. Apa yang kurang dari sholat kita? Makanya di bulan Rajab tiada lain ada satu keutamaan yang luar biasa. Guru-guru kita mengajarkan untuk membaca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di bulan Rajab ada satu peristiwa penting yang menjadi suatu hal yang harus sama-sama kita tahu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita harus paham, harus ingat. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang berbeda dengan peristiwa para nabi-nabi yang lain. Di sini dalam ayat Al-Qur'an Allah taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kami berkahi di dalamnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran daripada ayat-ayat kami, kebesaran dari kekuasaan kami. Ini luar biasa. Ini peristiwa hanya dalam semalam, suatu malam. Kalau kita lihat di Google atau pengen lihat di HP kita, karena zaman sekarang udah dikasih luar biasa keistimewaannya, dikasih kemudahan, kita nggak tahu tinggal cari di Google. Nah, kita lihat tuh jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu luar biasa jauh. Gak mungkin cuma dalam sehari itu gak mungkin. Apalagi dulu. Gak ada pesawat, gak ada motor, gak ada mobil, gak ada kereta. Sekarang udah dipermudah, banyak. Bisa naik pesawat lebih cepat. Nah ini suatu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam sesaat. Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala di sini mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran ayat kami, kebesaran kekuasaannya kami, kata Allah. Maksudnya apa? Karena memang betul ketika peristiwa ini dijelaskan oleh Nabi, Nabi menceritakan kepada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang tidak menerima. Orang-orang yang tidak menerima karena mereka menggunakan logikanya mereka. Betul. Ketika kita menggunakan logika, jauhnya luar biasa, kok bisa? Tapi orang yang beriman, dia yakin kepada Allah. Allah Ta'ala bisa melakukan, bisa menciptakan, bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pasti bisa. Maka orang yang pertama percaya kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan gelar As-Siddiq gara-gara peristiwa ini. Beliau orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad. Orang yang luar biasa yakin dengan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah mengatakan tersebut, kata Sayyidina Abu Bakar, aku orang yang pertama kali percaya dengan Isra wal Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, saya kasih pertanyaan. Anak-anak kecil, ya, adik-adik yang bisa jawab maju ke depan, saya kasih hadiah. Ya, siap? Ya, tapi jangan ibu-ibu, ya. Ada anak kecil aja. Ibu-ibunya soleha semua insya Allah ya. Ustazah semua ya depan saya nih. Bapak-bapaknya juga masya Allah. Anak-anak kecil. Anak pesantren boleh. Semuanya. Pertanyaannya. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Perintah sholat itu yang pertama kali berapa? Gampang. Gampang. Anak kecil. Bismillah. Bismillah. Fadhalu. Ayo. Oh hebat, masya Allah. Ya, satu lagi mic-nya Afan. Satu lagi mic-nya. Nah, ada di sana? Fadhalu, masya Allah. Iya, ini masih kecil ini. Siap, silahkan. Namanya siapa? Nailatul Husna. Masya Allah. Dari? Tutupan. Di mana itu? Jauh. Oh masya Allah. Sama siapa? Sama orang tua? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang jadi anak yang soleh insya Allah ya. Baik. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, perintah sholat itu pertamanya berapa? 50. Berapa? 50. 50. Sekarang berapa? Sekarang jadi berapa? 5. 5. Apa aja? Coba sebutnya. Maghrib, subuh, duhur, asar, isya. Betul? Betul. Masya Allah. Siap hadiahnya. Alhamdulillah. Siap. Ya, hah? Apa? Mau foto? Marhaba. Sini. Oh. Siap. Bismillah. Senyum Pepsodent. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha insyaallah ya. Amin. Yang lain juga pengen ada? Siap? Satu pertanyaan lagi. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang memberikan saran
kepada Nabi Muhammad agar perintah sholat diringankan. Siapa itu? Nabi siapa? Ada anak kecil, bismillah, ayo maju. Oh, ini hebat ini. Siap. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar perintah sholat diringankan. Nabi siapa itu? Bismillah. Namanya siapa? Fasruri. Hah? Fasruri. Umur berapa? Deketin Afwan. Hah? 6 tahun. 6 tahun. Bismillah. Besok jadi Kian Santang mau? Mau jadi Kian Santang? Terbelajar terbangnya sama Kiai Fauzan. Baik. Sebutkan siapa Nabi yang tadi yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad. Hah? Siapa? Coba bismillah. Nabi Nuh. Nabi Musa. Nabi Musa. Baik, saya ganti pertanyaan lebih gampang. Bisa sebutin keluarganya Nabi? Abdullah. Nama bisa? Udah cukup. Bismillah. Hadiahnya. Siap. Bismillah. Diterima insyaallah ya. Siap. Tuh, turun lagi. Jangan terbang ya. Lanjut lagi sebentar ya. Habis ini saya kasih pertanyaan lagi. Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang tadi saya katakan, ketika diterima oleh orang-orang yang tadinya beriman, mereka menjadi murtad karena mereka menggunakan logikanya mereka. Tapi cuma ada satu yang percaya kepada Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam peristiwa ini Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Lalu Nabi Muhammad ditawari minuman oleh malaikat Jibril. Minumannya ada, pada saat itu ada khamar, ada susu, dan juga ada madu. Tapi Nabi malah milih susu. Maka susu adalah bukti bahwasanya Nabi SAW ini bersih luar biasa. Memilih sesuatu yang bersih. Maka ketika itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya berapa? 50 waktu. Bayangin, kalau 50 waktu berarti kita setengah jam, setiap setengah jam kali ya kita sholat. Tuh kalau kita 50 waktu. Setiap setengah jam sholat, setiap setengah jam sholat. Tapi diberikan saran tadi oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan umatmu umat yang lemah. Minta keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahai Nabi. Maka Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, maka diberikan keringanan. Tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sampai lagi kepada Nabi Musa nyaranin lagi. Di situ Nabi Musa menyarankan lagi, minta lagi keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad malu, Nabi Muhammad nggak mau. 5 waktu cukup. Dan sampai sekarang kita masih melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Maka peristiwa daripada Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita. Apalagi kita di bulan Rajab, mari sama-sama kita tanam kebaikan. Lakukan hal-hal yang baik. Jadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ada tips, cara. Allah Ta'ala sudah berikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW di dalam ayat Al-Quran. Agar kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku yaitu Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Ini caranya udah dikasih tahu. Mengikuti Nabi Muhammad bakal jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ikuti? Warisannya Nabi Muhammad salah satunya yang paling penting,
Yang bisa sama-sama kita ikuti adalah akhlaknya beliau. Dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Ada satu kisah, pernah seorang Arabi ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai sahabatnya Nabi, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Ini Arabi ini penasaran, rindu kepada Rasul. Sayyidina Umar nggak bisa jawab, nangis nunduk. Nggak bisa ngejawab bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sampai lagi ditunjuk kepada Sayyidina Bilal, yang kita tahu muadzinnya Rasulullah. Ketika itu Arabi bertanya, coba ceritakan kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Bilal nggak bisa jawab, nangis sama seperti Sayyidina Umar. Ditunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Tadi dua orang sahabatnya Nabi nggak bisa jawab, nangis. Sayyidina Ali juga sama nangis. Sayyidina Ali nggak bisa jawab. Tapi Sayyidina Ali memberikan pertanyaan. Wahai sahabat saya, kamu bertanya kepada saya, coba ceritakan kepada saya bahwasanya tentang akhlaknya Nabi. Coba sekarang kamu di depan saya ceritakan segala hal yang ada di muka bumi ini. Di depan saya sekarang. Arabi bingung. Bagaimana mungkin saya ngeceritain ini semua yang ada di muka bumi ini, saya ceritain sekarang di depanmu, wahai imam. Maka Sayyidina Ali menjawab, engkau tidak bisa menceritakan tentang dunia ini, sedangkan Allah Ta'ala berfirman bahwasanya dunia ini kecil. Dunia ini kecil penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan di sini yang memuji akhlaknya Nabi adalah langsung Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dunia yang hina, dunia yang kecil gak bisa diceritain. Lalu bagaimana bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam pondok pesantren yang sama-sama kita lihat, yang sama-sama dibangun adalah budi pekerti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu akhlakul karimah yang kita bangun agar menjadi pribadi-pribadi yang agung, pribadi-pribadi yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih pertanyaan lagi, sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibu. Nah, gampang tuh ya. Udah dikasih. Bismillah. Mau? Hah? Nyengir aja deh. Oh, Masya Allah. Wis, pakai batik dia. Rapih, luar biasa. Bismillah. Fadhalu. Namanya siapa? Zadid. Zadid. Dari mana? Dari Tulung Harapan. Tulung Harapan. Jauh dari sini. Jauh juga, Masya Allah. Sini di tengah. Bismillah. Baik, sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad. Bisa? Abdullah, nama. Terus? Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Lil pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah tercinta. Baik. 1, siapa tadi? Abdullah. Aminah. Abdul Muthalib. Khadijah. Abu Thalib. Fatimah. Betul? Masya Allah. Ada nggak ya? Bismillah, diterima lagi. Khair insyaallah. Salim. Alhamdulillah.
Masih semangat? Masih semangat? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Baik, sambil sholawat akan ada penggalangan dana untuk pembangunan pondok pesantren kita. Ya, insya Allah siapkan yang terbaik dari kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal jariah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib sama-sama semua khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulliha wal minal ahwali mubtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Allah Allah Allah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani حبيب النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي. الله الله الله. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي. الله الله الله. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. الله الله. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله اللهم محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طبع عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طبع عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم الله يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه wasallim. Masih semangat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita untuk mengintrospeksi diri kita. Mari sama-sama kita menjadi hamba yang lebih baik agar menjadi umat sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di bulan Rajab, mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah. Setelah ini kita pulang dalam sholat kita memohon ampun kepada Allah, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lepas yang lama-lama yang dulu kita punya, kita manusia mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Buang yang dulu kita punya dosa, kita punya masalah, kita punya hal-hal kejelekan dahulu, kita buang hari ini menjadi orang yang lebih baik. Maka kalau boleh dalam konsep tasawuf atau dalam ilmu akhlak, itu ada 3 pencapaian seorang hamba untuk menjadi orang yang makin dekat, untuk menjadi orang yang makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbenah dirinya dia. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli maknanya adalah melepaskan, melupakan. Dulu kita melakukan dosa, dulu kita melakukan sebuah kesalahan, lupakan jauh-jauh. Hari ini menjadi orang yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah tahalli, hiasi diri kita. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Dulu kita suka bermaksiat, hari ini kita suka berbuat kebaikan. Hiasi lisan kita dengan bacaan Al-Quran. Ketika jalan daripada nyanyi-nyanyi nggak jelas, mendingan baca sholawat, mending baca syair-syair yang mulia. Lebih bagus menjadi kebaikan. Kesehariannya kita, anak-anak kita balik dalam pondok pesantren, kita senang diajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tentang ilmu. Ini hal yang baik, hiasi diri kita, hiasi diri anak kita dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah tajalli. Nah, tajalli ini adalah konsep orang yang ketika dia sholat, ketika dia ibadah, dia sudah merasakan kenikmatan daripada ibadah. Orang yang puncak kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin rasula." Dalam salah satu hadisnya Nabi mengatakan, seseorang itu akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, ketika dia itu ridha Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, agama Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai kekasihnya, sebagai kekasih utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 konsep yang mudah-mudahan bisa kita bawa, insya Allah menjadi orang yang lebih baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Kita memohon, ya Allah, kita diberikan keberkahan di bulan Rajab ini, ketemu bulan Sya'ban, diberkahi lagi sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Udah kangen belum sama Ramadan? Kangen sama Ramadan? Semuanya kangen sama bulan suci Ramadan. Orang yang meninggal dunia ketika di barzakh, di alam kubur, ketika datang bulan suci Ramadan, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang udah meninggal, yang masih hidup merasakan yang namanya kenikmatan bulan suci Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua akan bertemu di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mari sama-sama perbanyak daripada memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana guru-guru kita biasanya membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Memperbanyak itu, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau banyak dosa kita nggak jadi masalah. Allah Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita putus asa dari rahmatnya Allah, artinya kita nggak percaya dengan rahmatnya Allah. Kita nggak percaya dengan kasih sayangnya Allah. Ayo sama-sama. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hambaku, kamu ini bermaksiat kepada aku ini siang dan malam hari. Ya Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya begitu. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu mohon ampun kepadaku, akan kuampuni engkau. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah saya tidak panjang lebar. Terakhir, saya pengen ada satu pertanyaan lagi buat anak-anak. Pertanyaannya dari tadi serius mulu ya. Pertanyaannya tentang Kian Santang. Ya, nggak apa-apa. Biar ada bercandanya. Ya. Siapa tahu masih kenal ya. Soalnya nama saya ini Alwi, itu sering dilupain sama orang-orang. Ya, saya kalau di jalan orang manggil Kian Santang, Kian Santang. Kenapa nggak panggil Alwi gitu ya? Kian Santang, aduh ya Allah. Mudah-mudahan dapat berkahnya dari Prabu Raden Kian Santang juga insya Allah. Amin ya. Alhamdulillah, seorang wali luar biasa menyebarkan agama Islam. Baik, pertanyaannya siapa? Ayahnya sudah tahu, Prabu Siliwangi ya. Rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu pasti pada tahu pasti ya. Anak-anak. Pamannya Raden Kian Santang. Yang jahat. Yang kalau ngomong pasti tahu ya. Susah ya. Amuk Marugul. Baik, kakaknya Raden Kian Santang, salah satu aja, mau yang perempuan? Baik, ya udah nggak apa-apa. Baik, dari Banser. Ah? Oh, ini sudah duluan, baik. Di sini saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Salah satu kakaknya Raden Kian Santang. Perempuan atau yang laki, bebas. Bismillah, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Putri Rara Santang. Betul. Yang laki siapa? Walang Sungsang. Adiknya siapa? Harus tahu. Pertanyaan terakhir. Surawi Sesa. Ayahnya siapa? Prabu Siliwangi. Ibunya siapa? Subang Lara. Baik, alhamdulillah. Baik. Maaf. Diterima. Maaf. Baik, alhamdulillah. Sudah foto? Oke, marhaba. Makasih banyak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah jadi keberkahan buat kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah jadikan kita menjadi orang min ahlil khair. Allah taala jadikan kita
menjadi orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kita, dengan kiai-kiai kita, masyayikh kita, dan mudah-mudahan Allah nggak jauhkan kita dengan orang-orang soleh. Apalagi di akhir zaman ini, mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan orang-orang soleh. Allah nggak jauhkan kita dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Dan juga pondok pesantren yang sedang pembangunan, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Anak-anaknya yang belajar di dalamnya menjadi anak-anak yang membanggakan kedua hati orang tuanya, dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan nanti disebarkan, dan nanti akan menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Juga Kiai Ahmad Fauzan, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, beliau diberikan sehat walafiat, dan juga Kiai Ahmad juga kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan keberkahan. Masyayikh kita, guru-guru kita yang ada di kampung kita ini, sesepuh kita yang ada di kampung kita ini diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan kita semua bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar karena harus habis ini berangkat ke bandara lagi. 3,5 jam dari sini ke bandara. Berangkat pesawat jam 5 apa jam 4 kalau nggak salah begitu. Ya insya Allah doain mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa ke Palembang lagi ya. Yang penting cuma satu pesan saya, jangan lupakan pempek ya. Ya kalau saya datang pempek udah saya paling senang sama cuko ya. Insya Allah amin amin ya rabbal. Boleh pantunnya? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Kan pantun namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.